Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat bertemu kembali di mata kuliah Ekonomi Teknik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi syariah dan juga nanti akan dibahas mengenai perbankan syariah. Nah, pada minggu-minggu sebelumnya, adik-adik telah mempelajari bagaimana ekonomi secara konvensional, di mana ada sistem bunga, lalu bagaimana pengaruh nilai uang terhadap seiring perubahannya waktu. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan beberapa prinsip mengenai ekonomi syariah beserta produk-produk di perbankan syariah, dan nanti kita akan lihat secara umum apa sih perbedaannya dengan perekonomian konvensional atau perbankan konvensional. Ya, untuk capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi dan perbankan syariah, lalu produk-produk dalam perbankan syariah, dan bagaimana perbedaannya dengan perbankan konvensional. Nah, berikut ada literatur yang bisa adik-adik pelajari. Ada dari Irfan SMSI untuk analisis pembiayaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia. Di sini juga nanti akan ada beberapa contoh perhitungan. Lalu dari Hajamaziatul Suriyah, lalu dari Yoyo Prasetyo mengenai ekonomi syariah, dan Zulkifli Rusbi mengenai ekonomi Islam. Nah, sebagai pendahuluan, kita perlu memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Nah, berdasarkan buku dari Yoyo Prasetyo 2018, di dalamnya telah mengutip beberapa literatur. Yang pertama, menurut Monzerkaf dalam bukunya The Islamic Economy, bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri. Nah, dalam hal ini, perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga, yaitu ilmu tool of analysis seperti matematika, statistik, logika, dan usul fiqh. Lalu, menurut M. Amanan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Yusuf Qardawi, pengertian ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Di sini esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza wa Jalla. Tujuan akhirnya kepada Allah Azza wa Jalla dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Azza wa Jalla. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ekonomi syariah ini tidak hanya mengenai perekonomian, tetapi bagaimana kita menjalankan perekonomian berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syariat Islam, di mana semuanya bersumber dari aturan-aturan Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, karakteristik ekonomi syariah dikatakan ekonomi ketuhanan karena bersumber dari wahyu Allah Azza wa Jalla dalam bentuk syariat Islam. Ekonomi syariah adalah bagian dari pengamalan agama Islam. Dan ekonomi syariah ini sebenarnya telah ada dan dipraktekkan pada saat syariat Islam sekitar 1438 tahun yang lalu. Nah, berdasarkan karakteristiknya, ekonomi syariah juga dikatakan sebagai ekonomi pertengahan, karena ekonomi syariah mempunyai keseimbangan antara berbagai aspek sehingga sering disebut sebagai ekonomi pertengahan. Dalam hal ini, dikatakan ekonomi syariah memiliki pandangan terhadap hak individu dan masyarakat yang diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia akhirat, jiwa raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan iman dan kekuasaan. Nah, menurut Yoyo Prasetyo, bahwa di dalam prinsip ekonomi syariah itu menjunjung ekonomi yang berkeadilan. Jadi di sini ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan praktek ekonomi syariah. Nah, hal ini terkait dengan karakteristik ekonomi syariah, yaitu di sini tidak ada namanya merugikan satu pihak atau menguntungkan satu pihak, maka di sini semuanya sistem berkeadilan. Pada konsep perbankan syariah, menurut para ahli perbankan syariah merupakan keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, namun kredit dan jasa-jasanya ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi di sini proses peminjaman uang di perbankan syariah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu menurut Fisher, bank syariah tentunya harus mengikuti ajaran tentang keuangan Islam. Dan ini menyeratkan bahwa tidak hanya pinjaman mereka, tetapi juga pendanaan mereka harus menggunakan instrumen keuangan yang halal. Lalu,
Menurut Kanlain 2009, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan syariah Islam dan tidak mengandung unsur riba, di mana unsur riba ini merupakan spekulasi dan cenderung sesuatu yang mengarah ke penipuan. Menurut Karnain 2009, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan perbankan syariah beroperasi dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Dan salah satu unsur yang harus dijauhi adalah sistem bunga, di mana sistem bunga ini merupakan sistem riba, di mana adanya spekulasi dalam pelaksanaan sistem bunga tersebut. Nah, untuk konsep perbankan syariah, kita bisa melihat perbedaannya. Perbedaan yang mendasar adalah, adik-adik bisa lihat di sini bahwa dari segi falsafah, bank syariah tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan. Nah, sedangkan bank konvensional berdasarkan sistem bunga. Lalu berdasarkan aspek operasionalnya, dana masyarakat di perbankan syariah berupa titipan dan investasi akan mendapatkan bagi hasil. Nah, jadi di sini yang kita kenal adalah sistem sharing atau bagi hasil, dan bagi hasil ini dapat terjadi apabila ada usaha yang dilaksanakan. Penyalurannya pada usaha yang halal dan menguntungkan. Sedangkan pada perekonomian konvensional, dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar dan bunganya juga ikut dibayarkan pada saat jatuh tempo. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan tanpa mempertimbangkan halal. Nah, dari sini adik-adik, kalau di perbankan syariah, apabila kita menggunakan pinjaman uang, kita harus mengoperasikannya pada usaha yang halal. Sedangkan pada perekonomian konvensional itu tidak mempertimbangkan apakah usaha yang akan kita lakukan ini halal atau tidak. Lalu untuk produknya, di sini ada jual beli, bagi hasil, dan jasa, tetapi untuk konvensional itu biasanya adalah kredit. Dan untuk organisasinya harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan untuk bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dan sebagai dasar hukumnya, bank syariah berdasarkan dari Al-Quran, Sunnah, Fatwa Ulama, Bank Indonesia, dan pemerintah. Tetapi untuk konvensional hanya berdasarkan aturan-aturan dari Perbankan Indonesia dan aturan-aturan pemerintah. Dan untuk aspek keuangan, di sini uang bukan merupakan komoditi, tetapi merupakan alat pembayaran pada perbankan syariah. Sedangkan pada perbankan konvensional, uang merupakan komoditi dan juga alat pembayaran. Nah, untuk perbedaan prinsip dasar dari konsep perbankan syariah, jadi perbedaannya dengan perbankan konvensional adalah yang pertama, perbedaan mendasar mengenai sistem bunga. Nah, sistem bunga ini yang nantinya dikatakan riba. Sedangkan pada perbankan syariah, sistem yang digunakan adalah bagi hasil, di mana bagi hasil di sini adalah profit and loss sharing. Jadi, di perbankan syariah, keuntungan maupun kerugian akibat adanya usaha itu ditanggung bersama-sama antara pemberi dana maupun perbankan syariahnya. Namun di perbankan konvensional, apabila kita meminjam uang, akan diberlakukan sistem bunga, di mana apabila usaha kita mengalami kerugian, maka perbankan konvensional tidak akan menanggung kerugian tersebut. Lalu yang kedua adalah pembayaran bunga ini berdasarkan tempo atau lama waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase bunga yang telah ditentukan di awal. Nah, di sini bagi peminjam di perbankan konvensional tidak hanya mengembalikan sejumlah pinjamannya, tetapi juga mengembalikan bunga yang memang jumlahnya sudah ditetapkan di awal. Sedangkan pada perbankan syariah, pembagian antara profit and loss sharing atau untung dan rugi itu disepakati di awal dalam proses akad dan perjanjian antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal, dan ini semuanya disepakati bahwa kedua belah pihak akan menanggung untung maupun kerugiannya. Nah, lalu
di perbankan syariah juga ada namanya bagi hasil yang berasal dari pendapatan atau hasil usaha yang telah dilakukan. Jadi perhitungan profit and loss sharing ini didasarkan dari besarnya pendapatan dari hasil usaha tersebut. Tetapi kalau di perbankan konvensional, kita akan membayarkan sejumlah bunga yang diperhitungkan dari jumlah modal pinjaman kita, pokok pinjaman kita, tanpa mempertimbangkan hasil pokok pinjaman tersebut. Dan contohnya saja misalnya kita meminjam 100 juta, misalnya dalam kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun yang akan kita kembalikan adalah sebesar 300 juta. Itu sudah termasuk perhitungan bunganya. Nah, jadi sebenarnya di sini yang membedakan adalah adanya sistem bunga. Sistem bunga ini tidak menanggung apabila terjadi kerugian, sedangkan sistem profit and loss sharing di perbankan syariah itu kedua belah pihak menanggung apabila usaha yang dilakukan mengalami keuntungan maupun kerugian. Lalu pada saat akad pertama kali akan ditetapkan rasio-rasio untuk bagi hasil tersebut yang dikatakan dengan nisbah, dan rasio-rasio ini nanti bisa berubah seiring waktu sesuai dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Nah, ini konsep perbankan konvensional dan perbankan syariah yang tadi sudah dijelaskan. Di perbankan konvensional, penentuan bunga dibuat pada waktu akad awal dengan asumsi usaha akan selalu mengalami keuntungan. Sedangkan kalau di perbankan syariah dikenal profit and loss sharing, di mana diasumsikan bahwa pada saat kita meminjam uang untuk menjalankan usaha yang dilakukan tidak akan selalu untung, tetapi bisa juga mengalami kerugian dan akan ditanggung bersama-sama. Lalu, untuk bunga, besarnya persentase bunga didasarkan pada jumlah modal awal, sedangkan profit dan loss sharing dibagi hasil perbankan syariah, rasionya berdasarkan dengan jumlah pendapatan atau keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Lalu bunga, dalam konsep perbankan konvensional, bunga dapat mengambang atau variabel dan besarnya itu naik turun sesuai dengan keadaan perekonomian negara tersebut. Tetapi kalau dibagi hasil perbankan syariah, rasio bagi hasil akan tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali nanti akan ada kesepakatan bersama untuk merubah dan memiliki akad yang baru lagi. Dan untuk di sistem bank konvensional, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam, untung atau rugi. Nah, untuk perbankan syariah, bagi hasil tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, namun bila usaha merugi, kerugian juga akan ditanggung bersama-sama. Pada perbankan konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun naik berlipat ganda. Nah, tetapi pada perbankan syariah, karena berdasarkan sistem keadilan, maka apabila keuntungan meningkat, bagi hasil juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian, maka bagi kerugian juga akan ditanggung bersama-sama. Dan ini untuk eksistensi bunga itu diragukan oleh agama, tetapi kalau sistem bagi hasil tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil. Saya akan menjelaskan beberapa produk perbankan syariah yang dalam hal ini ada prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah, ada dua yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah al-musyarakah atau joint venture profit sharing, partnership atau project financing participation. Nah, di sini pengertian al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi. Jadi, masing-masing pihak memberikan kontribusi baik itu dalam hal dana maupun dalam hal kemampuan, dan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan disepakati bersama. Dan untuk akadnya, al-musyarakah ada dua jenis akad, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad kontrak. Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun akan sepakat untuk berbagi keuntungan maupun kerugian. Nah, kita bisa lihat di sini dari skema al-musyarakah,
ada kedua belah pihak ini memberikan dana, lalu juga memberikan usaha atau kegiatannya. Jadi ada usaha yang masing-masing dilakukan oleh kedua belah pihak dan dananya juga diberikan oleh kedua belah pihak, di mana proyek usaha akan dijalankan bersama-sama. Apabila ada keuntungan maupun kerugian, bagi hasilnya juga akan disesuaikan sesuai dengan perjanjian awal, yaitu akadnya. Nah, yang kedua, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah. Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang kedua adalah al-mudharabah atau trusted profit sharing atau trust investment. Di mana al-mudharabah ini akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertamanya adalah sohibul mal atau penyandang dana 100% atau memberikan modal 100%, sedangkan pihak lainnya adalah sebagai pengelola atau yang memberikan kemampuannya atau kinerjanya, dan keuntungan usaha secara mudharabah ini dibagi juga menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad, di mana umumnya sohibul mal atau penyandang dana ini nanti akan memiliki nisbah atau rasio bagi hasil yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan pengelola. Lalu ada dua jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara sohibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan dalam mudharabah muqayyadah, sering disebut restricted mudharabah atau pihak sohibul mal sudah membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Jadi dari sini untuk mudharabah muqayyadah biasanya penyandang dana sudah mengkhususkan bahwa dana yang digunakan harus untuk kegiatan usaha tertentu saja atau waktu atau tempat usaha tertentu saja. Nah, skema al-mudharabah bisa kita lihat bahwa satu pihak menjadi penyandang dana atau sohibul mal dan menyediakan modal 100%, tidak seperti musyarakah tadi, modalnya bersama-sama. Dan satu lagi pihak mudharib. Mudharib ini sebagai pengelola yang memberikan keahlian atau keterampilan dalam suatu usaha. Dan tetap saja bahwa pembagian keuntungan akan tetap sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah ditetapkan pada saat akad pertama kali. Oke, baik adik-adik, demikian untuk penjelasan video mengenai ekonomi syariah dan beberapa produk dari perbankan syariah. Terima kasih, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan bagi adik-adik untuk bisa melihat perbedaannya dengan ekonomi yang konvensional. Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.